Maskulin beraksi, feminin mengapresiasi. Maskulin menunjukkan effort, feminin berbahagia dan menerima. Dalam sebuah hubungan ada dua kutub yang dinamakan maskulin dan feminin. Dan dalam hubungan tidak bisa ada dua feminin atau dua maskulin. Pasti ada salah satu yang akhirnya melakukan adjustment atau penyesuaian. Dan ketika wanita menjadi feminin, dia akan berada dalam koridor yang sesuai dengan hal natural yang ada di dirinya. Sebaliknya, ketika wanita berada di mode maskulin, maka dia akan kelelahan. Dia juga akan cenderung mengalami stres dan bisa burnout karena tidak sesuai dengan hal yang natural. Dalam sebuah hubungan, maskulin sebagai pemimpin, sebagai provider, sebagai pihak yang memberi perlindungan dan keamanan. Sedangkan feminin adalah pihak yang merasa nyaman, menerima, dan memultiplekan atau mengalihkan apa yang dia terima menjadi cinta yang dia radiasi kepada sang maskulin. Dan yang dilakukan oleh feminin tadi, menerima, meradiasi cinta, memberikan kelembutan, memberikan kenyamanan, akan lantas membuat sang maskulin semakin bersemangat dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai laki-laki atau sebagai pihak yang maskulin dalam hubungan. Maskulin akan sangat senang ketika apa yang menjadi usahanya diapresiasi dan tidak dikontrol. Biasanya permasalahan dalam hubungan terjadi ketika sang wanita yang seharusnya berperan menjadi feminin kemudian melakukan controlling. Karena si feminin ketika dia lupa bahwa dia adalah sosok yang harus aman dengan dirinya sendiri, sosok yang harusnya secure dan meradiasi cinta, maka ketika dia meradiasi insecurities, dia menjadi controlling, dia menjadi nggak asik, itu akan menjadi sebuah permasalahan. Di zaman sekarang, banyak sekali hubungan yang relasi fungsinya timpang, disfungsi, tidak sesuai. Kamu boleh melihat channel lain mungkin ya, membahas kesetaraan dan mungkin bilang cewek boleh effort, mungkin bilang cewek boleh mengejar. Tapi di channel ini aku akan membahas bagaimana seharusnya feminin dan maskulin bekerja sama dalam hubungan. Bukan tentang banyak-banyakan memprovide, bukan tentang banyak-banyakan mengontrol, tapi maskulin memimpin, feminin berada di koridornya, memberi cinta, meradiasi cinta, dan membiarkan maskulin selalu mengasah insting kejantanannya sehingga hubungan menjadi lebih sehat. Sang feminin berada di zona femininnya. Dia boleh sibuk sendiri, dia boleh berdaya, dia boleh bekerja, tapi bukan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga atau dalam hubungan, bukan untuk menjadi pengontrol dalam hubungan, melainkan dia hanya tidak kehilangan dirinya sendiri dan dia menjadi sibuk dan berdaya dengan dunianya sendiri. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sang feminin pun bukan berarti harus kegiatan bekerja yang kasar.
Sang feminin bisa tetap berdaya, bisa tetap menghasilkan uang, bisa tetap memiliki skill dengan hal-hal yang tidak menyalahi kodratnya sebagai wanita atau sebagai feminin. Dia tidak harus mengangkat batu untuk mendapatkan uang. Dia tidak harus memakai otot untuk mendapatkan uang. Dia bisa menggunakan kreativitasnya dan intuisinya untuk membuat dirinya berdaya. Oke? Jadi, tahu sekarang bedanya antara feminin dan maskulin dalam hubungan. Ketika sang perempuan yang seharusnya memiliki jiwa feminin bertindak sebagai maskulin dalam hubungan, maka yang terjadi adalah satu permasalahan. Contohnya seperti apa, Kak? Banyak sekali aku lihat wanita-wanita yang memiliki quote unquote penghasilan yang lebih besar daripada laki-laki, kemudian lantas menjadi pengontrol karena dia merasa dia memiliki kontribusi terbesar di keluarga. Dan hal tersebut sangat berbahaya karena ketika dia merasa dia berkontribusi secara besar bagi keluarga, maka egonya akan tinggi. Nah, jika wanita ini merasa dia berhak mengontrol sebuah hubungan, maka dia akan keluar dari fungsi yang seharusnya. Dan itu akan menimbulkan masalah. Egonya tinggi. Dia akan ingin menang sendiri. Sedangkan laki-laki tidak bisa kita lawan dengan ego. Kelemahan laki-laki atau kelemahan maskulin adalah ketika dia merasa dia harus melindungi orang tersebut. Maka dia akan menurunkan egonya. Tapi ketika ego dilawan dengan ego, maka yang terjadi adalah hal-hal yang abusive. Baik itu abuse secara verbal maupun abuse secara fisik. Sehingga yang terjadi adalah hubungan yang tidak sehat. Karena dalam hubungan tadi akan terdapat dua maskulin yang saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi juara. Sedangkan seharusnya dalam hubungan, maskulin dan feminin berjalan align, bekerja sama sesuai relasi fungsinya untuk membuat hubungan yang sehat dan bertahan lebih lama. Bertahan lama. Membahagiakan, sehat. Dari awal yang aku bilang adalah sehat. Tujuan kita, iya sayang. Tujuan kita berelasi antara pria dan wanita adalah untuk berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing dan saling membersamai dalam bertumbuh. Bukan saling bersaing, bukan saling berantem. Walaupun memang dalam hubungan mungkin akan terjadi konflik. Tapi ketika dua fungsi tadi, feminin dan maskulin, sama-sama berada dalam koridor sehatnya, maka konflik cenderung akan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Tetapi ketika dua-duanya saling bersaing, yang terjadi adalah hal-hal yang menuju kerusakan. Padahal kalau katanya Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, kita bisa menang dan bisa dikatakan lebih menang ketika kita menang tanpa berperang, tanpa ada hal-hal yang rusak atau tidak ada yang bersifat destruktif. Nah, kalau kamu
pengen belajar lebih lanjut tentang dua relasi fungsi ini, kamu bisa beli e-book aku yang judulnya Harta Tahta Wanita. Silahkan klik link yang ada di bio Instagram aku babyvoice99 atau TikTok aku babyvoice9. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. See you.